Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini guys, aku akan mengajak kalian untuk membayangkan gitu ya, sebuah negara kecil, luasnya bahkan lebih kecil daripada kota Jakarta. Terus mereka nggak punya minyak, nggak punya tambang, nggak punya sawah, nggak punya hutan. Pokoknya mereka nihil sumber daya alam. Pertanyaannya, bisa nggak kamu punya negara yang seperti itu, lalu membuat negara itu menjadi sukses? Ya kedengarannya memang impossible banget ya, tapi percaya atau enggak, inilah cerita dari Singapura. Jadi Singapura ini adalah negara mini yang dulunya susah banget gitu ya untuk sekedar bertahan hidup. Sekarang tapi menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Nah hari ini kita bakalan ngobrolin panjang banget tentang gimana sebenarnya Singapura ini bisa berubah dari survival mode menjadi negara yang super maju. Plus kita juga bakalan ngelihat gitu ya sisi gelap dari Singapura, karena sukses itu pasti akan selalu ada harganya kan. Oke, kalau kita lihat Singapura itu kan memang adalah sebagai negara yang merdeka gitu ya. Tahun 1965 setelah lepas dari Malaysia, kondisinya itu memang jauh lebih berat daripada yang dikira. Buat perbandingan aja ya, ini tuh memang negara yang lebih kecil daripada ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Jadi memang jumlah penduduknya tuh sangat padat gitu ya. Etisnya juga campur-campur dan potensi konfliknya pasti bakalan lebih tinggi. Mereka itu nggak punya sumber daya alam sama sekali guys, nggak ada minyak kayak Brunei, nggak ada tambang kayak di Indonesia. Bahkan untuk kebutuhan dasar kayak seperti air pun mereka tuh harus impor daripada Malaysia. Pada saat itu sebenarnya banyak banget orang yang mikir Singapura itu nggak bakalan bisa bertahan. Bahkan disebut-sebut itu bakalan born to lose gitu ya. Tapi ternyata justru dari situ awal cerita hebat ini tuh dimulai. Cerita ini tuh bermula dari seorang sosok bernama Lee Kuan Yew. Jadi dia tuh pendiri bangsa sekaligus Perdana Menteri pertamanya Singapura. Jadi orangnya itu memang keras gitu ya, keras, pragmatis, kemudian visioner, dan bisa dibilang kayak mastermind gitu di balik transformasi negara tersebut. Jadi Lee Kuan Yew itu memang sadar banget kalau negaranya itu nggak punya apa-apa, jadi harus fokus sama apa yang bisa dikontrol. Jadi pertama yang dilakukan adalah dia memanfaatkan posisi strategisnya Singapura yang ada di jalur pelayaran internasional. Jadi akhirnya dia bangunlah sebuah pelabuhan modern yang bisa jadi hubungan perdagangan dunia. Kemudian gak sampai di situ, dia juga tarik industri manufaktur yang bisa rakyat pakai buat cari pekerjaan. Awalnya sederhana, dia kayak bikin pabrik-pabrik ringan, kasih lapangan kerja, biar orang tuh bisa makan. Setelah itu datanglah investasi besar-besaran dari pendidikan, disiplinan sosial. Jadi dia tahu betul gitu, rakyat tuh harus pintar dan teratur kalau mau bersaing. Kalau ibarat kayak permainan catur, Lee Kuan Yew itu gak mau langsung mikir gimana caranya skakmat lawan gitu. Tapi dia harus fokus dulu gimana caranya supaya bidak-bidaknya ini bisa bertahan hidup di papan catur tersebut. Nah dari situ perlahan mereka naik level. Nah setelah fondasi awalnya itu udah kuat di era tahun 1980-an, Singapura tuh mulai naik kelas guys. Targetnya tuh jadi pusat keuangan regional. Caranya jadi kayak mereka bikin aturan hukum yang jelas, birokrasinya juga relatif bersih, dan kebijakan pajak yang bikin para investor itu bisa betah. Jadi bank-bank internasional mulai berdatangan, perusahaan global buka kantor regional di sana, dan perlahan tapi pasti Singapura itu berubah menjadi magnet uang. Jadi Singapura ini memang super unik banget guys. Dia negara kecil tapi duit yang parkir di sana itu bejibun. Setelah itu masuklah ke eranya Lee Hsien Loong. Dia itu anaknya dari Lee Kuan Yew. Jadi di situ anaknya tuh fokusnya bergeser. Jadi dia bilang bukan cuman bikin orang kerja aja, tapi dia kayak mau bikin Singapura itu jadi tempat yang enak ditinggal dan bikin orang kaya betah naruh uangnya itu di sana. Jadi mulailah dia ngebuat proyek-proyek spektakuler, mulai buat Marina Bay, dia buat Garden by the Bay, kemudian dia juga reklamasi lahan besar-besaran gitu ya. Jadi dia buat transportasi tuh menjadi sangat-sangat rapi, karena kita tahu MRT-nya di sana itu efisien, kotanya bersih, teratur lah pokoknya ininya. Nah hasilnya Singapura tuh semacam kayak playground of the rich people gitu ya. Karena katanya ya sekarang 1 dari 6 orang di Singapura itu adalah milioner guys. Kebayang gak
negara kecil gitu ya, tapi isinya tuh orang-orang tajir mampus. Tapi dengan semua yang dilakukan Singapura, semua kesuksesan itu pasti ada harganya guys, yang harus dibayar. Yang pertama, soal kebebasan sipil. Pemerintah di Singapura itu kuat banget. Kritik ke pemerintah itu sering pasti bermasalah. Kalau kita kritik pemerintah pasti bermasalah. Jadi meskipun ekonominya tuh kelihatannya maju banget, tapi ruang demokrasinya itu tuh relatif terbatas. Kemudian di Singapura itu ketimpangan ekonominya tuh kerasa banget karena harga properti itu tinggi banget, biaya hidup tuh mahal banget, dan banyak sekali warga lokal yang sebenarnya merasa tertekan. Walaupun negara ini kaya gitu ya secara keseluruhan, tapi warga lokalnya nggak makmur-makmur banget gitu. Jadi di balik gedung-gedung mewah, turis yang happy foto-foto di Marina Bay, sebenarnya ada juga gitu realita bahwa rakyat biasa di sana juga punya beban yang berat ya. Dan sekarang tantangan baru tuh mulai muncul gitu. Jadi perubahan iklim, misalnya negara kecil Singapura itu kan rawan banget ya kalau air laut tuh naik, lalu ada generasi muda yang vokal banget, jadi mereka menuntut lebih banyak ruang kebebasan dan keadilan sosial, ditambah lagi persaingan regionalnya juga makin ketat. Vietnam, Indonesia, Malaysia, semua tuh bergerak super cepat, dan kita nggak tahu ke depannya apakah Singapura bisa terus relevan gitu ya, bertahan 50 tahun ke depan, we never know. So guys, mungkin itu aja video kali ini. Gimana menurut kalian tentang negara Singapura ini? Apakah kalian mau pindah ke negara Singapura? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan see you in the next video guys. Bye bye.